Ame. Oh yuk buka tahu. Coba ada. Ini loh. Mak saya kan udah pergi ke Pati Jompo. Dan saya tuh lihat kamu kayaknya nggak ada kerjaan di rumah. Kan biasanya cuma ngurus ibu aku. Terus ngapain? Saya butuh pembantu, nggak butuh pembantu. Jadi kamu kerja di sini kan udah 2 tahun lebih 2 bulan lah. Jadi yang 2 bulan saya nemenin kamu. Terus saya mau ngasih kamu tiket sama gaji kamu 1 bulan dan 100 untuk uang jalan, itu aja. Ya, minggu depan kamu boleh pulang. Tete bilang katanya saya nggak bekerja. Ya kan udah ada kerjaan. Memang pekerjaan saya kan berkurang nih, tapi bukan Ya. berarti saya tidak bekerja. Terus siapa yang bersih-bersih rumah? Siapa yang masak dan mengerjakan pekerjaan yang lain? Tidak boleh begitu lah. Ya enggak gitulah, kan ibuku udah di rumah sakit. Kamu paling ngelap-ngelap, udah aku lihat kayaknya kamu ngelapnya gak kayak gitu. Males banget sih kamu jadi orang. Sekarang gini, kalau semisal Tete mau interview saya tidak ada masalah. Yang penting hak-hak saya semuanya diberikan. Seperti uang tiket 1 bulan sisa gaji saya, terus 1 bulan gaji pengganti pemberitahuan. Kalau misalkan di notis saya ingin saya keluar, Tete harus memberikan itu. Kalau misalkan 1 bulan gaji, 1 bulan pemberitahuan juga nggak masalah. Jadi saya masih bisa bekerja di sini 1 bulan lagi. Dan jangan lupa untuk cuti, uang cuti tahunan saya juga harus diberikan. Tidak boleh tidak, karena itu udah peraturannya. Kamu tahu dari mana itu? Orang agensi kamu aja suruh kamu boleh. kasih gaji gitu kok. Nah, itu kan agensi, butuh buku labor, saya kasihkan buku labor ke Tete. Ya terserah, pokoknya kamu minggu depan keluar. Boleh? Ya udah. Pokoknya aku mau tahu, pokoknya aku cuma mau ngasih gaji kamu 1 bulan gaji, 1 tiket, uang 100 sudah. Kalau kamu mau bilang ini dan itu ya urusan kamu lah, saya nggak mau peduli. Yang penting saya sekarang nggak ada kerjaan sama kamu. Udah kamu kerja yang lain. Tidak bisa. Kalau seperti itu Tete melanggar aturan. Aturan dari mana? Oke, kita ke KJRI sekarang boleh? Apa yang ke KJRI? Aku urusan sih sama dia. Apa saya teleponkan KJRI, Tete nanti bilang sendiri bagaimana dengan hak-hak saya ketika Tete menginterview saya? Boleh? Mana bukti dari mana? Ada buku label, saya ambilkan. Nih, dibaca buku labelnya. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Ini bahasa Kantonis, daya Cina. Lah saya ini kan nggak ngerti kayak gini. Udah gini aja, kita hitung-hitungan dia aja bagaimana? Boleh. Lebih bagus kalau kita hitung-hitungan dia aja. Oke lah. Oke. Deal ya? Ya, Udah, bye. Oke, Udah bye. kerja kamu sana. Oke. Boleh dilihat. Aku yang baca. Soalnya saya lagi pusing. Belum siap kok Kak Nadia. Saya belum siap juga. Ayo kali ini. Ayo Pak. Bukan yang baca saat. Iya, benar. Habis sini aku bacakan. Apa jadi siapa? Oh, bahkan. Minggu yang lalu kalian nggak ada di kamera? Aku ada. Wah, aku malah jelas sekali. Ini bilang orang kita ya. Iya. Yang itu wajah baru belum Kak? Iya. Sumpah, belum. Iya. Yuk, masuk. Ayo. Iya. Kalau kita kameramennya juga bosan kayaknya. Kita selalu maju loh. Baca aja dulu kasusnya, baru diperagakan. Iya, sama kan ya. Jangan sampai baca kamera-kamera itu. Baca. Kamu baca apa aku baca? Mulai di dalam. Mungkin Aku bawa yang lain. Nah, Kelompok ini di sebelah sini aja deh, soalnya kalau yang di belakang sini yang kedengaran suara itu. Jadi kan ini yang di samping-samping ini nggak apa-apa. Iya kan ya? Di situ nanti kita nonton di sini kan. Saya dulu itu.
berarti. Sebelah sini aja karena jadi gampang. Ya harus bingung ya, mau berdiri nggak apa-apa, sampai pakai pertama. Tapi udah. Iya. Metune iku note tanggal 1 ku note sih, tanggal 1 metune. Berarti kurang itu ya. Joan mulai bekerja dengan majikan 1 Agustus 2023. Majikan memberinya hari istirahat setiap hari. Libur resmi tanggal 30 September 2023 walaupun Joan belum genap 3 bulan bekerja. Majikan telah membayar gaji Joan sebesar 4.730 dolar pada tanggal 31 Agustus 2023. Namun hingga 8 Oktober 2023 Joan masih belum menerima gajinya untuk bulan September karena majikannya mengatakan Joan mempunyai hutang sebagai kredit. Joan, iya. Joan, bulan ini kamu sudah memecahkan kas saya. Itu harganya 900. Dan kamu juga menghilangkan uang sebesar 500 di pasar. Kamu juga biasanya mengantar anak saya untuk berenang, tetapi gara-gara kamu mengemas barang, kamu lupa sehingga anak saya kena denda 300. Dan kamu juga menyetrika bajunya Singsang dan kamu hanguskan, menggosongkan pakaian Singsang. Itu harganya 2.000, Joan. Pada suatu hari saya keluar itu, kamu juga mengkonsletkan listrik saya dan saya kena denda 500, Joan. Dan kamu juga pernah meminjam uang kepada saya sebesar 2.500 dolar untuk kepentingan kamu di kampung. Total utang kamu ke saya itu 6.700. Tapi yang 2.500 itu kamu cicil selama 5 bulan, gak apa-apa. Tapi yang 2.700 itu kamu harus membayar secepatnya. Bagaimana, Tuan? Dadai, begini ya, karena saya banyak merusak barang, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya sangat tidak setuju kalau saya harus menggantikan sebanyak itu. Kenapa kamu tidak setuju? Karena di sini peraturannya di sini itu pemotongan gaji untuk menggantikan barang itu nggak boleh lebih dari 1/4 gaji. Lalu kamu mau bagaimana? Saya mau secepatnya, saya nggak mau segitu, di sedikit itu. Karena di sini ya Dadai, di pasal 32B merusak barang atau menghilangkan barang milik majikan. Jika barang itu rusak lebih dari 1, itu pemotongannya nggak boleh lebih dari 1/4 gaji selama periode gaji itu. Saya maunya itu pemotongan gaji saya itu yang totalnya 6.700, saya mau bayar 5 kali. Saya nggak mau, pokoknya saya mau secepatnya. Karena yang 5 kali itu cuma pinjaman yang kamu kirim ke kampung. Kalau urusan utang ke saya 5.000 itu 500 per bulannya itu saya tetap angsur 5 bulan 500 dolar. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya Kalau mau Dada nggak secepatnya mau, itu. bolehkah kita pergi ke konsulat sebentar? Oke. Kita tanyakan bareng-bareng. Nggak Oke. boleh lebih dari 1.185. Oke, kita ke labor department. Baik, kita berangkat Dada. Oke, ya sudah. Ya, oke. Ayo kita bisa keluar yuk. Ayo, the last. Ayo. Ayo Dadai. Kenapa ya setiap kali mau menyelesaikan itu perginya ke konsulat? Itu aturannya Makanya aku aturannya bilang, labor, ayo kita aturan ke labor konsulat. departemen, kenapa kita ke konsulat terus dari tadi kan konsulat? Ini konsulat. Kita di sini hapus konsulat. Iya, kita Tadi juga kelompok pertama juga sempat Konsulat. bilang konsulat dulu. Makanya hapus konsulat. Kelompok kedua dia bilangnya konsulat, tapi majikan mau ke labor. Jadi oke lah, sama aja majikan benar. Ini aturan dibuat sama labor loh ya. Jadi lebih baik Aku yang baca.
Kelompok ini apa? Mengingatkan saja. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir jadi mengingatkan saja. Karena ini aturannya level departemen. Kalau mau diselesaikan secara aturan, level aja. Lebih baik itu. Dari level aja. Kamu sama dia. Begitu tuh Maksudnya, majikannya mau belajar pakai sana. Hei, saya mau baca, ojo ngadangi kamera. Gak ketok ngurup aku. Oke, mulai. Nancy menyelesaikan kontrak dengan majikan. Pulang. Nancy menyelesaikan kontrak dengan majikan sebelumnya karena majikan barunya lebih memilih Nancy untuk mulai bekerja segera mungkin. Dan Nancy juga ingin terus mendapatkan uang segera setelah kontraknya selesai. Nancy memilih untuk menunda cuti pulang. Ketika ia mengajukan visa kerja baru di Departemen Imigrasi menyetujui visanya pada tanggal 2 Januari 2023 dengan syarat Nancy harus masuk kembali ke Hong Kong paling lambat tanggal 2 Januari 2023.